Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat kembali berada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan hal yang terbaik bagi kami. Dalam segala musim hidup kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang mulia yang selalu berserta dengan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu ini yang sebenarnya tidak layak berada di sini, tapi karena Engkau telah melayakkannya, maka kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Juga seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini maupun jemaat yang mengikuti secara online, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati dengan pujian pada pagi hari ini. Haleluya, sangat memberkati kita ya Bapak Ibu. Terima kasih Stella dan kawan-kawan telah memberkati kita pada pagi hari ini. Kita telah memasuki bulan misi Bapak Ibu sekalian. Bulan di mana kita menetapkan program-program yang akan kita tunjang, kegiatan-kegiatan dan apapun yang menyangkut tentang pekabaran Injil yang akan kita dukung pada tahun 2023 ini Bapak Ibu. Tema yang diberikan oleh Departemen Misi kepada saya pada pagi hari ini adalah Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Teksnya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Benar saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari seluruh umat manusia ini binasa. Tuhan ingin seluruh kita berada dalam kasih karunia dalam Yesus. Tuhan ingin kita semua diselamatkan dan dapat kehidupan yang kekal kelak pada waktunya tiba. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat kita hafal Bapak Ibu sekalian, mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang harus kita hafal dan kita simpan di hati kita masing-masing, karena itulah salah satu inti daripada kitab suci kita. Salah satu inti atau bahkan mungkin inti dari Injil Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Allah ingin kita semua berada dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Karena itu Allah telah memberikan dirinya sendiri. Ia rela menjadi manusia, sama dengan kita Bapak Ibu. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah adalah milik yang harus dipertahankan. Bahkan lebih dari itu, Ia dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6-8, Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan lebih dalam lagi, Ia yang dalam rupa manusia Yesus rela merendahkan diri lebih jauh, taat sampai mati. Mati dengan cara yang paling hina Bapak Ibu sekalian, mati di kayu salib sebagai seorang penjahat hina, padahal Ia tidak berdosa. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi manusia. Walaupun teks dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tidak bisa dilepaskan dalam konteks di mana Rasul Petrus sedang mengingatkan jemaat-jemaat binaannya tentang hari Tuhan. Petrus sedang berbicara tentang akhir zaman, bahwa banyak pencemooh atau pengajar-pengajar palsu mulai mempertanyakan bahkan meragukan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus. Mereka berusaha menyesatkan jemaat-jemaat mula-mula pada waktu itu dengan mengejek nubuat-nubuat tentang hari penghakiman Bapak Ibu sekalian. Karena sudah begitu banyak dibicarakan, begitu banyak dikhotbahkan oleh para rasul, begitu banyak disiarkan oleh para penatua jemaat atau penatua gereja. Begitu sering dikatakan saat ini adalah akhir zaman. Kalau saudara membayangkan akhir zaman itu dalam konteks Alkitab, itu setelah Yesus naik ke surga, itulah mulai akhir zaman. Dan sampai hari ini sudah 2000 tahun akhir zaman itu berlangsung dan Tuhan belum juga datang. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan atau gugatan atau ejekan dari para pengajar-pengajar palsu kepada jemaat mula-mula ketika itu. Mereka menyatakan katanya Tuhan sudah mau datang, tandanya ini, tandanya itu. Tapi kok semuanya berjalan seperti biasa.
Orang-orang yang tidak berjalan dalam jalan Tuhan, orang yang tetap hidup dalam dosa walaupun ia menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Mereka kelihatannya baik-baik saja, nggak ada masalah dengan kehidupan mereka. Kelihatannya cerita penghakiman terakhir, penghakiman di akhir zaman itu hanyalah suatu delusi, suatu khayalan yang tidak masuk akal. Khayalan yang dipakai oleh para rasul, para penatua jemaat, para penatua gereja untuk menakut-nakuti jemaat saja. Itulah yang diajarkan oleh para nabi-nabi palsu ini, para guru-guru palsu kepada gereja mula-mula. Buat apa kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Buat apa kita menjauh dari dosa? Toh Tuhan Maha Pengampun. Ya nggak, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian? Lagi pula kiamat masih jauh katanya. Bahkan mungkin hanya ada dalam bayangan para rasul-rasul yang paranoid itu, yang cuma takut katanya Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Padahal sebenarnya tidak begitulah dunia yang terjadi. Ajaran-ajaran sesat ini merebak di gereja-gereja di luar Israel pada waktu itu. Karena mungkin pengaruh dari tradisi nenek moyang mereka, ajaran-ajaran agama paganisme ketika itu di luar Israel, dan juga atas pengaruh filsafat Yunani yang merebak di dunia, yang mempengaruhi dunia ketika itu. Itulah yang membuat banyak nabi-nabi palsu ini kemudian menggugat tentang harinya Tuhan itu. Hal inilah yang menjadi perhatian dari Rasul Petrus, Bapak Ibu sekalian. Rasul Petrus menurut 2 Petrus 2 ini setelah kematian Rasul Paulus menurut tradisi gereja. Petrus yang selama ini lebih concern kepada jemaat-jemaat Yahudi, dengan kematian Paulus, Petrus kemudian merasa bertanggung jawab juga pada pertumbuhan rohani jemaat-jemaat non-Yahudi dan jemaat-jemaat yang ada di luar Israel. Mereka inilah walaupun sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, karena mereka hidup di tengah-tengah budaya dan tradisi ketika itu, hal-hal ini juga mempengaruhi jemaat-jemaat di luar Israel waktu itu, jemaat-jemaat yang ada dalam pengaruh budaya-budaya Yunani, Bapak Ibu sekalian. Dan hal inilah, celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pengajar-pengajar palsu itu untuk mempengaruhi mereka agar supaya mereka tetap hidup dalam dosa. Kalau kita membaca dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mana janji Tuhan, kata mereka, katanya akan segera datang, tapi nyatanya nggak datang-datang juga. Dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan apa-apa. Dunia tuh ya begini ini, nggak ada satu yang lebih, nggak ada satu yang kurang, ya berjalan seperti biasa saja. Menjaga kekudusan itu kan nggak gampang, kata mereka. Kebanyakan peraturan ikut Tuhan itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nikmati saja hidup ini, nikmati saja fasilitas yang disediakan dunia ini. Hidup cuma sekali saja kok dibikin repot. Begitu kira-kira dari yang diajarkan oleh para penyesat-penyesat pada masa jemaat mula-mula itu. Bukankah hal ini juga relevan pada keadaan dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian? Kita hidup di zaman di mana orang semakin permisif kepada dosa. Ke gereja iya, berbuat dosa jalan terus. Beragama totalitas banget. Kita ketemu bahkan ada yang sangat militan, tapi berbuat jahat juga totalitas juga. Ini yang terjadi di dunia saat ini. Kita punya gembala di GSJ CW Sukorejo, namanya Bapak Pendeta Yosia Darwadi, menceritakan kepada kita dan kemudian itu menjadi bebannya, bahwa di tempat pelayanan dia, satu kota kecil, kota kecamatan saja, di tempat dia melayani, terjadi degradasi moral yang luar biasa, dekadensi moral merebak di sana. Banyak anak-anak putus sekolah karena hamil di luar nikah. Kehidupan bebas merebak di mana-mana di kota kecil itu. Saudara bisa bayangkan di Sukorejo aja kayak begitu, apalagi di tempat lain, apalagi di Jakarta, di kota-kota besar dan di dunia pada umumnya. Hal-hal ini telah menjadi bagian dari kehidupan dunia yang sangat kejam ini.
Orang-orang semakin hedonis. Mereka terjerat dengan hal-hal kenikmatan dunia yang menyesatkan mereka, tapi mereka lakukan juga. Mereka adalah orang-orang beragama. Mereka adalah orang-orang yang mengenal dan mengerti tentang Tuhan, tapi kehidupan mereka rusak secara moral. Bapak Yosia Darwadi, dia kemudian membangun satu gerakan yang dinamakan pesantren moral, pesantren akhlak. Dia coba membangun satu tempat untuk menolong orang-orang muda ini, membina mereka supaya mereka punya masa depan yang lebih baik, dan juga terlebih penting supaya mereka menerima keselamatan dalam Yesus. Dan ini adalah menjadi bagian dari proyek yang akan kita bantu dalam tahun 2023. Karena bebannya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kota sekecil itu hanya kota kecamatan itu sudah seperti itu keadaannya. Sungguh mengerikan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Itulah kenyataan dari dunia kita Bapak Ibu. Begitu akrab dengan dosa, sehingga dosa terasa tidak dosa lagi. Mereka ke gereja tapi dusta jalan terus. Sekarang kayaknya berdusta itu nggak terlalu terasa seperti dosa ya, kayaknya enteng aja orang bekelit, berdusta, kadang memfitnah. Itu hal yang terjadi sehari-hari dengan kita. Nggak perlu yang besar-besar Bapak Ibu sekalian. Yang besar-besar mereka korupsi, mereka mengambil hak orang lain, dan mereka tetap beragama. Mereka tetap ke gereja kalau orang Kristen. Dan kemudian mereka tetap memberi, dan kita menyambut juga pemberian dari mereka dengan penuh sukacita. Itu yang terjadi dalam dunia saat ini. Bart Ehrman, seorang teolog terkemuka yang bukunya banyak dibaca oleh orang di seluruh dunia. Salah satu yang terkenal adalah Misquoting Jesus dan How Jesus Become God. Jadi dia menulis ketika Yesus menjadi Tuhan. Banyak sekali buku dia yang sangat populer. Dia seorang profesor di Chapel Hill, di North Carolina University at Chapel Hill. Seorang sangat terkenal Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan begini, kehidupan itu kesudahannya seperti lalat katanya. Jadi setelah waktunya ditepuk mati ya sudah, nggak ada lagi kehidupan yang kedua kali, nggak ada kedatangan Kristus, nggak ada kebangkitan orang-orang yang percaya. Menurut dia begitu saja hidup ini. Dan pandangan yang menyesatkan ini juga merebak di mana-mana. Orang banyak percaya dengan hal seperti ini. Yesus sendiri menyatakan bahwa kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan binasa Bapak Ibu sekalian. Itu katanya Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah lalai Bapak Ibu sekalian. Tuhan nggak pernah lupa janjinya kepada manusia bahwa Ia pasti akan datang kembali Bapak Ibu. Ia akan datang kembali untuk menghakimi manusia berdasarkan perbuatannya. Kalau kita membaca dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan bahwa di hadapan Tuhan 1000 tahunnya manusia adalah 1 harinya Tuhan. Artinya di hadapan Tuhan yang kekal Bapak Ibu sekalian, waktu bukanlah menjadi suatu pertimbangan, karena Tuhan kita tidak hidup dalam dimensi itu. Yang hidup dalam dimensi itu adalah kita manusia. Kitalah yang terikat dengan waktu. Oleh karenanya ketika Tuhan Yesus Kristus tidak segera datang, kita tidak bisa juga mengukur dengan waktu kita Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting adalah kita harus menjaga diri kita agar jangan sampai disesatkan oleh dunia. Itu yang paling penting. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 mengatakan demikian. Ini Rasul Paulus juga memberi perhatian kepada jemaat di Tesalonika tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi kalau kita adalah orang yang percaya, kita orang yang hidup dalam kasih karunia Yesus, ketika Tuhan Yesus datang maka kita akan bersama-sama dengan Dia. Ini katakan terhimpun dengan Dia, kita akan menjadi satu dengan Tuhan. Alangkah indahnya kita hidup dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini tulisan ilham roh, ini huruf kecil ya, jadi Rasul Paulus mengingatkan kita jangan mudah terpengaruh oleh pendapat dunia. Dan ini yang paling penting, ayat pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan
Dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Rasul Paulus pun mengingatkan jemaat di Tesalonika. Dan kalau kita membaca di jemaat-jemaat lain juga ada pesan-pesan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dibinanya. Allah tidak pernah lalai, Bapak Ibu sekalian. Tuhan pasti datang kembali. Dia tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah dinyatakannya. Tapi dikatakan juga oleh Rasul Petrus bahwa Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat panjang sabar kepada kita orang-orang berdosa itu. Itu adalah naturnya Tuhan, panjang sabar, kesabarannya tidak terbatas. Kita manusia kesabaran terbatas, tapi Allah tidak terbatas kesabarannya bagi kita manusia yang berdosa ini. Allah menyediakan waktu yang sangat panjang supaya kita tidak ada yang binasa. Allah ingin semua manusia diselamatkan. Dan dalam banyak kesempatan Allah telah menyatakan hal itu. Di Perjanjian Lama pun ada pernyataan Allah seperti itu. Kita ambil saja contoh di Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Jadi Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Allah tidak berkenan pada kematian orang yang tidak berada dalam jalan Tuhan. Tapi ada juga orang yang mati tidak hidup dalam jalan Tuhan. Keinginan Allah adalah bahwa kita semua bertobat supaya kita hidup. Hidup adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 yang kita sudah baca tadi juga menyatakan demikian. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dan masih banyak ayat lagi menyatakan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Allah begitu mengasihi kita. Kita diciptakan segambar. Kita diciptakan seperti rupa Allah sendiri. Dan kemudian citra itu menjadi rusak karena dosa manusia. Dosa Adam merusak semua citra itu. Dan mengakibatkan manusia berada dalam natur dosa. Membuat manusia seharusnya binasa. Untuk itulah Allah menjelma menjadi manusia. Ia rela mati. Darahnya tertumpah di kayu salib supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kita terbebas dari kutuk dosa. Kita terbebas dari kebinasaan. Kita kemudian menjadi anak-anak Allah yang dapat hidup bersama-sama dengan Allah untuk selamanya. Itu yang dikorbankan Allah menjadi manusia supaya kita selamat. Kesabaran Allah inilah yang seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang hidup terus dalam dosa. Para penganut Universal Salvation, keselamatan universal mengatakan, ayat-ayat ini menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi manusia, maka mereka semua akan diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang tidak selamat, semuanya pasti masuk surga. Mau kita jahat, mau kita baik, kita pasti masuk surga. Itu bukan maksud dalam teks ini, Bapak Ibu. Allah memang menghendaki kita masuk ke dalam kasih karunia dalam Yesus. Tapi kita punya pilihan sendiri. Itulah cara yang salah dalam menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Memang Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah nggak pernah pingin satu pun di antara kita itu hidup kemudian mati dan mati selamanya. Allah ingin bahwa kita hidup, mati dan hidup lagi untuk selamanya. Itulah dikatakan bahwa orang dalam Tuhan hidup 2 kali, mati hanya 1 kali, atau mati 1 kali, hidup 2 kali. Sedangkan orang yang hidup di luar Tuhan, hidup 1 kali, mati 2 kali. Itulah kelebihan kita, Bapak Ibu sekalian, yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kita punya kehendak bebas untuk memilih hal itu. Manusia harus menanggapi anugerah dari Tuhan dengan pertobatan dan hidup dalam iman dalam Kristus, Bapak Ibu sekalian. Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu kata Yesus sendiri. Kisah Para Rasul 3 ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu cerita Petrus juga waktu dia menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Kemudian orang-orang datang kepada dia dan itu pesannya Petrus, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dan pada waktu itu dikisahkan di Alkitab, jemaat Tuhan bertambah menjadi 5.000 orang. Kisah
para rasul pasal 3. Tapi itu pesan yang jelas disampaikan oleh Yesus dan kemudian diteruskan oleh para rasulnya bahwa kita harus bertobat dan percaya kepada Injil. Injil adalah cerita Yesus dari lahir sampai Yesus mati sampai naik ke surga. Itu Injil. Dan kita harus percaya kepadanya kalau kita mau hidup selamat di dalam Tuhan. Jangan kita menyalahgunakan kesabaran Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Keselamatan yang telah kita peroleh ini jangan sampai diguncangkan oleh godaan dunia ini. Kita ini manusia yang diciptakan sesuai dengan gambarnya. Kita pasti juga memiliki kualitas pribadi yang luar biasa untuk mengambil keputusan moral, menanggapi terus-menerus dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kenapa terus-menerus? Keselamatan kita harus kita kerjakan terus-menerus, Bapak Ibu sekalian. Memang keselamatan tidak mudah hilang dari kita, tidak gampang hilang dari kita, tapi kita juga harus selalu menjaga dan selalu mengerjakan keselamatan itu, selalu berbuat baik, sesuai berjalan dalam kehendak Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dalam Kristus, Bapak Ibu sekalian. Kita harus selalu mempersiapkan diri karena kedatangan Tuhan tidak dapat diduga oleh kita. 2 Petrus 3:10 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang nyelap. Itu kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan dipanggil Tuhan, tapi saat itu pasti akan tiba, Bapak Ibu sekalian. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia yang ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Itu kata firman Tuhan. Kita pasti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita berbuat baik ataukah kita berbuat jahat? Oleh karenanya kita harus selalu menjaga hidup kita benar dan selalu berkenan di hadapan Allah. Kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri di malam hari. Tidak bisa kita prediksi, bahkan seringkali terjadi ketika kita merasa semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Hidup ini enak banget, ya kan? Nggak ada tanda-tandanya sesuatu pun yang membuat kita bisa tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi kita lengah. Seringkali kita kemudian berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena terasanya semua aman-aman saja. Tiba-tiba datang waktunya. Sangat menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu menanggapi anugerah Tuhan yang telah diberikan pada kita dengan cara yang benar. Kita haruslah selalu siap ketika waktu Tuhan itu tiba. Kita sebagai orang Kristen, kedatangan Tuhan itu harusnya bagian yang kita nantikan, Bapak Ibu. Dan ketika kita hidup dalam keyakinan bahwa kedatangannya sebagai hakim adil kepada seluruh kehidupan kita, ketika ia datang untuk membangkitkan orang-orang yang mati, ketika ia datang untuk memanggil kita semua, kita yakin bahwa kita akan menerima upahnya. Kita akan menerima segala hal yang baik dari Tuhan, karena kita telah melakukan hal yang benar selama kita hidup di dunia ini. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Itulah hari Tuhan. Bahasa aslinya parousia. Hari Tuhan ini berbeda dengan kalau kita nyanyi lagu skala minggu, hari ini harinya Tuhan, mari kita bergembira. Atau hari Minggu adalah hari Tuhan, Tuhan menetapkan kita untuk menyediakan waktu untuk berhimpun bersama-sama untuk menyembah Dia. Tapi hari Tuhan, parousia ini adalah hari di mana kedatangan Kristus dan membuat kita orang-orang yang percaya akan bertemu muka dengan Tuhan. Amin, saudara? Saudara rindu berada bersama dengan Tuhan di surga nanti? Amin? Siapa yang mau duluan? Nggak ada. Oh, kosin duluan. Kalau ditanya siapa yang mau duluan, biasanya orang tidak mau, ya Bapak Ibu sekalian. Itulah keyakinan bahwa Tuhan akan datang kembali. Keyakinan itu pasti akan membuat kita hidup sesuai dengan cara yang Tuhan kehendaki. Keyakinan kita bahwa Tuhan akan datang menjadi hakim yang adil bagi kita, itu menentukan cara hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Kita pasti menjaga kekudusan dalam hidup kita, apapun konsekuensinya. Karena hidup di bumi ini hanyalah sementara, Bapak Ibu. Dia ada jangka waktunya. Tetapi cara hidup kita di bumi ini, cara hidup kita di dunia ini yang sementara akan menentukan ganjaran yang akan kita terima kelak pada waktu kita bertemu dengan Tuhan.
Kita semua pasti merindukan kehidupan abadi bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena Alkitab mengatakan, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kedengarannya sangat mengerikan, kedengarannya sangat dahsyat, dan memang itu pasti akan dahsyat kejadiannya. Saya yakin itu. Tapi bagi kita orang-orang yang menantikan Tuhan, kita orang yang penuh harapan dalam Tuhan, kita tahu dengan pasti dan yakin kemana kita akan pergi pada waktu hari itu tiba, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus? Yakinkah kita ketika parousia tiba, ketika Kristus datang kembali, ketika hari Tuhan itu tiba, kita yakinkah bahwa kita akan berada bersama dengan Tuhan? Siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Saya yakin bahwa kita semua pasti siap bertemu dengan Tuhan. Peristiwa yang kedengarannya mengerikan itu bagi kita yang hidup dalam kehendak Tuhan bukanlah hal yang menakutkan. Justru dengan kejadian itu, dengan peristiwa kedatangan Tuhan itu, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dengan lebih terang. Karena apa? Karena kita akan tinggal selamanya bersama dengan Tuhan dalam bumi yang baru, Alkitab mengatakan, yang sempurna dan kekal, dan kita akan hidup bersamanya dengan selama-lamanya. Yang jadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini adalah, kalau ada orang-orang tua kita yang belum mengenal Tuhan, kalau ada anak-anak kita yang belum mengenal Tuhan, kalau ada sahabat kita yang masih jauh dari Tuhan, kalau ada teman kerja kita, ada teman sekolah kita, ada tetangga kita yang masih hidup di luar Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, mereka yang berpotensi binasa karena tidak tinggal dalam kasih karunia dalam Kristus. Kepada merekalah Allah itu sabar. Allah tidak menghendaki mereka binasa, seperti juga Allah sabar kepada kita, Bapak Ibu. Allah mengasihi mereka yang masih terhilang dalam dosa. Oleh karena itu Allah menjadikan waktu yang cukup untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya kepada mereka. Lalu siapakah yang harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka, Bapak Ibu? Pastilah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dalam Yesus Kristus, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus. Itulah yang wajib untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan siapakah orang-orang itu? Kita semua, Bapak Ibu. Kita semua yang punya kewajiban untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab semua di kita, bukan hanya tanggung jawabnya para pendeta atau para diaken atau para pengerja gereja, tapi menjadi tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu. Karena kita sudah mendapat kasih karunia dalam Kristus. Kita sudah merasakan bagaimana indahnya hidup dalam Yesus. Kita harus punya beban supaya orang lain juga merasakan apa yang kita terima dari Tuhan, supaya mereka juga dapat menerima kasih karunia, dapat merasakan damai sejahtera dalam Kristus, sukacita dalam Tuhan. Itu satu yang berbeda dengan sukacita dan damai yang diberikan dunia ini. Damai dari Kristus itu luar biasa indahnya. Dalam segala situasi, dalam segala hal, kita bisa merasakan itu. Itu kelebihan kita, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menginjil? Bagaimana caranya kita bisa memberitakan kabar baik ini kepada orang lain? Minggu depan, Bapak Ibu sekalian, kita akan kedatangan tamu, pengkhotbah dari Kalimantan Utara, dari Tarakan, namanya Pendeta Frans Kansil. Beliau sudah terlibat dalam pelayanan ini sampai ke luar negeri dan banyak sekali orang diselamatkan dalam pelayanannya. Beliau akan melayani kita pada minggu depan. Bapak Ibu semua datang ya. Itu akan memberkati kita semua dan kita juga akan mendapat pencerahan bagaimana caranya kita memberitakan Injil dengan cara yang sederhana, efektif, dan ramah dan lembut. Jadi semua orang bisa menerimanya, tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan dalam hal itu. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Frans Kansil. Tapi bagi kita yang penting, Bapak Ibu sekalian, yang terkasih dalam Kristus, peliharalah terus kekudusan kita. Janganlah mudah terbawa oleh ajaran-ajaran, oleh perbuatan-perbuatan dunia yang bisa menyesatkan kita. Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada kita, Bapak Ibu. Siapapun yang setia sampai akhir, selalu hidup dalam perkenanan Tuhan, akan mendapatkan mahkota kehidupan, kekekalan bersama dengan Tuhan, kemuliaan bersama-sama dengan Allah kita di surga untuk selama-lamanya. Saudara merindukan itu, Bapak Ibu sekalian? Amin? Amin. Demikianlah
pesan yang disampaikan sesuai dengan tema kita pada bulan misi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-umat tebusan Allah. Untuk itu kami selalu berikrar, bertekad untuk selalu menjaga kekudusan kami, menjaga hati kami, menjaga perbuatan kami, supaya kami selalu ada dalam kasih karunia-Mu Bapa, supaya kami selalu berkenan, dan ketika waktu itu tiba, kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk pesan ini. Berilah kami selalu keberanian seperti lagu tadi. Berilah kami keberanian untuk menginjil, untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Dan pakailah hidup kami dengan luar biasa, karena kami telah menerima anugerah itu dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.